Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Putrayu, kelas 11 IPA 3. Saya tinggal di Airmole 2. Hobi saya menulis. Struktur sel. Sel adalah merupakan hal terpenting dalam tubuh makhluk hidup. Karena sel unit terkecil tubuh makhluk hidup itu sendiri. Secara pengertian, sel dapat dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup dalam tingkatan organisasi kehidupan. Kata sel, tubuh dari organisme ini terdiri dari sistem organ disusun oleh organ dibentuk oleh jaringan, dan jaringan dibentuk dari sel. Makhluk hidup memiliki sel yang menjadi penyusun dasar tubuh mereka meskipun hanya satu. Sel mengatur dan mengolah semua informasi sehingga dapat menjalankan fungsi kehidupan pada makhluk hidup. Makhluk hidup bersel satu adalah bakteri dan protozoa, sementara virus merupakan makhluk hidup aseluler atau tidak memiliki sel, sehingga virus sering digolongkan sebagai bukan makhluk hidup. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup yang disusun oleh banyak sel disebut organisme multiseluler, sedangkan makhluk hidup yang disusun oleh satu sel disebut organisme uniseluler. Struktur sel. Secara umum, sel terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel juga memiliki komponen padat di dalam sitoplasma, yang disebut dengan organel sel. Organel sel memiliki fungsi masing-masing. 1. Membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah selaput tipis yang merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel juga sering disebut plasma lemma. Ia bertugas untuk mengatur hubungan antara komponen dalam sel dengan lingkungan luar sel. Membran sel juga terdiri dari lipid, yaitu lemak berupa fosfolipid, protein dan karbohidrat dengan komposisi yang berbeda-beda, tergantung jenis selnya. Sesuai dengan namanya, fosfolipid senyawa lemak disusun oleh fosfat yang bersifat hidrofilik, suka air, dan lipid yang bersifat hidrofobik, suka takut air. Fungsi membran adalah melindungi dan membungkus isi sel, memisahkan dan mengontrol hubungan bagian dalam sel dengan lingkungan luar, mengatur pertukaran transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya, dan tempat terjadinya reaksi kimia. 2. Sitoplasma atau cairan gel. Sel. Sitoplasma ini adalah cairan sel yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel atau nukleus. Penyusun utama dari sitoplasma ada air yang berfungsi sebagai pelarut dan tempat terjadinya reaksi kimia. Matriks sitoplasma merupakan sitosol yang bersifat koloid, bentuk campuran yang terdiri dari 2 zat homogen. Matriks sitoplasma dapat berubah dari fase gel ke fase sol. Matriks sitoplasma memiliki sifat iritabilitas dan konduktivitas. Fungsi sitoplasma: tempat berlangsungnya reaksi kimia dan metabolisme, sebagai tempat menjaga fungsi kehidupan sel, menjaga keadaan di dalam sel, mengatur transport zat di dalam sel pembentukan energi, tempat mengontrol pergerakan sel, dan fungsi tersebut dilakukan oleh organel sel. Organel sel antara lain adalah mitokondria, berfungsi menghasilkan energi, lisosom, berfungsi melakukan pencernaan dalam sel, ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein, retikulum endoplasma, berfungsi untuk transportasi berbagai zat di dalam sel, badan Golgi berfungsi untuk sintesis protein dan berhubungan dengan kerja ribosom dan retikulum endoplasma. Tritobulus melindungi dan menjaga bentuk sel. Mikofilamen berperan dalam proses pergerakan sel. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Sentrosom atau sentriol sebagai tempat pembelahan sel. 3. Nukleus. Nukleus adalah inti sel. Inti sel berbentuk bulat atau lonjong yang sering terletak di tengah atau tepi sel. Nukleus merupakan bagian terpenting dari kehidupan sel.
Nukleus memiliki fungsi utama sebagai pusat pengendali segala aktivitas sel. Nukleus sel dikelilingi oleh sebuah dinding yang menyerupai membran sel. Susun pelindung ini disebut dengan membran inti. Fungsi nukleus adalah sebagai berikut. Sebagai pusat pengatur dan pengendali segala aktivitas sel, tempat penyimpanan informasi genetik organisme tersebut, memulai dan mengakhiri suatu tindakan yang dilakukan oleh sel, tempat terjadinya sebagai proses pemulihan sel. Meski hanya inti sel, nukleus juga memiliki struktur yang kompleks. Terdapat beberapa bagian nukleus yang ini terdiri dari nukleus, kromatin, dan nukleoplasma. Nukleus merupakan struktur berbentuk bulat yang disusun oleh filamen dan butiran-butiran komponen. Anak inti mengandung RNA, DNA, dan beberapa protein yang berfungsi dalam perakitan ribosom. Fungsi sel dalam tubuh makhluk hidup. Sel bukan hanya sebagian yang berguna, namun juga membangun, mengontrol seluruh aktivitas makhluk hidup. Fungsi ini dijalankan tidak hanya oleh satu sel, namun sekelompok sel yang membentuk jaringan. Kemudian jaringan itu dengan memiliki tujuan yang sama akan membentuk organ, lalu beberapa organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk makhluk hidup, yaitu organisme. Secara umum, fungsi sel sekaligus menjadi teori sel adalah sebagai berikut. Sel sebagai unit pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, menurut Rudolf Virchow. Sel sebagai kesatuan hereditas pewarisan sifat yang dapat menurunkan sifatnya pada keturunannya, menurut Walter Scruton dan Theodore Boveri. Sel sebagai unit fungsional tubuh, teori ini dikemukakan oleh Max Schulze. Sel sebagai unit struktural tubuh, teori ini dikemukakan oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwarz. 1. Sel prokaryotik. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Contoh organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Selain inti sel prokaryotik memiliki dinding sel, membran plasma, ribosom, plasmid, dan organel pergerakan. 2. Sel eukaryotik. Sel eukaryotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Hal ini terbukti dengan sudah terbungkusnya DNA serta RNA dengan membran inti, sehingga terpisah dengan organel sel lainnya. Sekian penjelasan saya tentang struktur sel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.